Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Penmas B akan memaparkan materi mengenai proses keputusan inovasi dan proses inovasi pendidikan. Kelompok kami beranggotakan Dinda Oktavia NIM 1907744, Fauzi Religi Akbar NIM 1905162, dan Vela Aulia Sukma NIM 1905022. Sebelum memasuki materi, kelompok kami menemukan sebuah quotes di buku Everett Rogers berasal dari penulis Yunani kuno Sophocles, yaitu "One must learn by doing the thing, for though you think you know it, you have no certainty until you try." Yang artinya seseorang harus belajar dengan melakukan sesuatu, karena meskipun Anda pikir Anda mengetahuinya, Anda tidak memiliki kepastian sampai Anda mencobanya. Lalu, apa itu proses keputusan inovasi? Proses keputusan inovasi yaitu proses yang dilalui atau dialami individu atau unit mengambil keputusan lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Proses keputusan inovasi tidak berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Ciri pokok keputusan inovasi yang sekaligus merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain adalah dengan adanya ketidaktentuan, uncertainty, tentang sesuatu atau inovasi. Misalnya, kita harus mengambil keputusan antara menghadiri rapat atau bermain olahraga, maka kita sudah tahu apa yang akan dilakukan jika berolahraga dan apa yang akan dilakukan jika menghadiri rapat. Rapat dan olahraga bukan hal baru. Pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk memilih yang paling menguntungkan sesuai dengan kondisi saat itu, keputusan ini bukan keputusan inovasi. Rogers memaparkan tahapan proses keputusan inovasi sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini. Merujuk pada gambar, maka dapat dilihat 5 tahapan proses keputusan inovasi, diantaranya tahap pengetahuan, knowledge, bujukan, persuasion, keputusan, decision, implementasi, implementation, dan konfirmasi, confirmation. Tahap pengetahuan. Tahapan pertama, proses inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana inovasi tersebut. Menyadari dalam hal ini bukan memahami, melainkan membuka diri untuk mengetahui inovasi. Menyadari atau membuka diri terhadap inovasi tentu dilakukan secara aktif. Seseorang yang menyadari perlunya mengetahui inovasi tentu berdasarkan pengamatannya tentang inovasi itu sesuai dengan kebutuhan, minat, atau kepercayaannya. Misalnya, pada acara siaran televisi disebutkan bahwa akan disiarkan tentang metode baru mengajarkan berhitung di sekolah dasar. Guru A yang mendengar dan melihat acara tersebut menyadari bahwa ada metode baru tersebut. Ia pun mulai proses keputusan inovasi pada tahap pengetahuan. Adapun guru B, walaupun mendengar dan melihat acara tersebut tidak ingin tahu, maka belum terjadi proses keputusan inovasi. Di tahap ini muncul sebuah pertanyaan, which comes first, needs or awareness of an innovation? Dalam buku Everett Rogers disebutkan, belum ada penelitian yang memberikan jawaban jelas untuk pertanyaan ini, kesadaran akan kebutuhan atau kesadaran akan suatu inovasi yang datang terlebih dahulu. Tetapi di jurnal Difusi Inovasi Teknologi Tepat Guna disebutkan bahwa kesadaran akan suatu hal akan membangkitkan sebuah kebutuhan. Setelah menyadari adanya inovasi dan membuka dirinya untuk mengetahui inovasi,
Keaktifan untuk memenuhi kebutuhan ingin tahu tentang inovasi itu bukan hanya berlangsung pada tahap pengetahuan, tetapi juga pada tahap lain, bahkan sampai pada tahap konfirmasi. Masih ada keinginan untuk mengetahui aspek-aspek tertentu dari inovasi. Tahap bujukan atau persuasion. Pada tahap ini, seseorang membentuk sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan, proses kegiatan mental yang utama adalah bidang kognitif, maka pada tahap persuasi, proses kegiatan mental yang berperan utama adalah bidang afektif atau perasaan. Seseorang akan berusaha untuk mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Pada tahap ini, berlangsung seleksi informasi disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Disinilah peranan karakteristik inovasi dalam memengaruhi proses keputusan inovasi. Di samping itu, kemampuan individu atau organisasi mengantisipasi kemungkinan individu atau inovasi di masa yang akan datang, diperlukan kemampuan untuk memproyeksikan penerapan inovasi berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Hasil tahap bujukan yang utama adalah adanya penentang antara menyukai atau tidak menyukai inovasi. Orang yang menyukai inovasi belum tentu menerapkan inovasi. Ada jarak atau kesenjangan antara pengetahuan, sikap, dengan praktik. Misalnya, guru mengetahui metode diskusi, mengetahui cara menerapkannya, dan senang menggunakan metode tersebut, tetapi tidak pernah menggunakan karena faktor tempat duduk yang tidak memungkinkan, sedangkan jumlah siswanya terlalu banyak, sehingga khawatir bahwa bahan pelajarannya tidak akan tersampaikan. Tahap keputusan atau decision. Tahap keputusan ini berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarahkan untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Menerima berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi tersebut. Seringkali terjadi seseorang menerima inovasi setelah ia mencoba lebih dahulu atau mencoba sebagian kecil lebih dahulu. Kemudian dilanjutkan secara keseluruhan jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Inovasi yang dapat dicoba bagian demi bagian akan lebih cepat diterima, akan tetapi tidak semua inovasi dapat dicoba dengan dipecahkan menjadi beberapa bagian. Dalam kenyataannya, pada setiap tahap dalam proses keputusan inovasi dapat terjadi penolakan inovasi. Misalnya, penolakan dapat terjadi pada awal tahap pengetahuan, bujukan, konfirmasi, dan sebagainya. Terdapat dua macam penolakan inovasi, yaitu 1. Penolakan aktif, artinya penolakan inovasi setelah mempertimbangkan untuk menerima inovasi atau mencoba lebih dahulu, tetapi keputusan akhir menolak inovasi. Dan 2. Penolakan pasif, artinya penolakan inovasi tanpa adanya pertimbangan. Tahap penerapan atau implementation. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Pada tahap ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktik. Pada umumnya, implementasi tentunya mengikuti hasil keputusan inovasi, tetapi dapat juga terjadi karena suatu hal sesudah memutuskan menerima inovasi tersebut namun tidak diikuti implementasinya. Biasanya hal ini terjadi karena fasilitas penerapannya tidak tersedia. Tahap ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Bergantung pada keadaan inovasi, suatu tanda bahwa tahap implementasi inovasi berakhir jika penerapan inovasi sudah melembaga dan menjadi hal-hal yang bersifat rutin atau merupakan hal yang baru. Tahap konfirmasi atau confirmation. Pada tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan orang tersebut dapat menarik kesimpulan kembali keputusannya. Jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula, tahap konfirmasi sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan. Sejak terjadi keputusan, menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas. Selama dalam konfirmasi, seseorang berusaha menghindari terjadi disonansi, paling tidak berusaha menguranginya. Terjadinya perubahan tingkah laku antara lain disebabkan terjadinya ketidakseimbangan internal. Orang itu merasa dalam dirinya ada sesuatu yang tidak sesuai atau tidak selaras yang disebut disonansi, sehingga orang tersebut merasa tidak enak. Jika merasa dalam dirinya terjadi disonansi, maka ia akan berusaha menghilangkannya. Terdapat 4 tipe keputusan inovasi menurut Rusdiana, yaitu
Keputusan opsional. Keputusan yang dibuat oleh seseorang terlepas dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh anggota sistem. Keputusan kolektif, yaitu keputusan yang dibuat oleh suatu individu-individu yang ada dalam sistem sosial melalui konsensus. Keputusan otoritas, yaitu keputusan yang dipaksakan kepada seseorang oleh individu yang berada dalam posisi atasan. Keputusan inovasi kontingensi, yaitu keputusan yang dipengaruhi oleh sistem sosial yang terlibat secara langsung dalam proses keputusan inovasi kolektif, otoritas, dan kontingen, serta memungkinkan tidak secara langsung terlibat dalam keputusan inovasi opsional. Selanjutnya yaitu proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau mengimplementasikan inovasi pendidikan tersebut. Definisi lain dari proses inovasi pendidikan adalah proses yang dilalui atau dialami oleh individu atau unit pengambilan keputusan lain sejak pertama mengetahui adanya inovasi pendidikan hingga mengimplementasikan dan mengonfirmasikan terhadap keputusan inovasi dalam bidang pendidikan yang telah diambil. Proses keputusan inovasi pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan tidak berlangsung seketika sehingga seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat menilai dan mempertimbangkan inovasi pendidikan yang ditawarkan, kemudian mengambil keputusan untuk menerima dan menerapkan atau menolaknya. Lalu, adapun proses tahapan inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu ada invention atau penemuan. Invention meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Akan tetapi, pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Yang kedua yaitu development atau pengembangan. Dalam proses pembaharuan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Development sering sekali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur research dan development merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Definisi diffusion menurut Roger adalah suatu persebaran ide baru dari sumber invention kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Yang keempat ada adoption atau penyerapan. Definisi proses pembaharuan dan difusi dalam butir-butir berikut ini, yaitu penerimaan melebihi waktu biasanya dari beberapa item yang spesifik, ide atau praktek atau kebiasaan oleh individu-individu, grup, atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya berkaitan, saluran berkomunikasi yang spesifik, terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Selanjutnya yaitu ada model-model dalam inovasi pendidikan. Model-model dalam inovasi diciptakan sebagai kerangka dasar untuk memahami bagaimana inovasi terjadi dan juga untuk melihat kemampuan seseorang agar menjadi inovatif, adaptif, dan mampu mendiskusikan suatu inovasi. Awalnya, model-model tersebut digunakan dalam dunia bisnis, namun lama-kelamaan model-model ini dapat diterapkan di dalam dunia pendidikan. Model-model inovasi pendidikan telah digunakan di Amerika Serikat sampai akhirnya menyebar luas. Saat itu di Amerika terjadi peristiwa yang membuatnya rendah diri dan malu karena Rusia berhasil membuat pesawat Sputnik dan meluncurkannya keluar angkasa. Pendidik Amerika merasa bahwa mereka perlu mengubah sistem pendidikannya.
Kemudian diadakanlah pembaharuan kurikulum, penggunaan media, pengorganisasian kegiatan belajar, dan prosedur administrasi sekolah serta hal-hal lain yang berkenaan dengan dunia pendidikan. Dalam model-model proses inovasi pendidikan, yaitu ada Research Development Diffusion Model atau model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi pendidikan ini sederhana, namun mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Model ini berpikir bahwa setiap orang memerlukan perubahan dan unsur pokok dari perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengadakan perubahan pendidikan ialah melakukan kegiatan penelitian pendidikan. Langkah kedua, perlu adanya pengembangan. Hasil yang didapat tidak langsung dipakai karena hasil penelitian harus dikembangkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan strategi atau langkah-langkah mengajar yang tepat. Setelah inovasi terbentuk, dilakukanlah difusi inovasi melalui kegiatan komunikasi di berbagai saluran yang memungkinkan dengan memerhatikan berbagai nilai-nilai sosial yang berlaku di mana inovasi itu diterapkan. Yang kedua yaitu ada Organization Development Model atau model pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada sistem sosial. Model ini berpusat pada sistem persekolahan karena sekolah merupakan suatu organisasi. Model ini juga berorientasi pada nilai yang tinggi, yang artinya dalam model ini mendasarkan pada filosofi yang menyarankan agar sekolah hendaknya mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah pendidikan yang dihadapinya sendiri. Yang ketiga yaitu ada Configurational Model atau model konfigurasi. Nah, model konfigurasi ini disebut juga sebagai konfigurasi teori difusi inovasi yang juga terkenal dengan istilah Clare Model. Ialah pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Ini adalah model umum atau model komprehensif karena memungkinkan adanya klasifikasi atau penggolongan dari situasi perubahan. Model ini menekankan pada batasan tentang serangkaian situasi perubahan pada waktu tertentu. Selanjutnya dilanjutkan pada model-model proses inovasi pendidikan. Adapun dalam mempelajari proses inovasi, para ahli mencoba mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan individu selama proses itu berlangsung serta perubahan yang terjadi dalam proses inovasi. Kemudian, hasilnya ditemukan penahapan proses inovasi sebagai berikut. Untuk contoh yang di bawah ini, sebenarnya ada banyak model, namun kami hanya mengambil 2 contoh ini, yaitu model yang berorientasi pada individu dan yang kedua yaitu model yang berorientasi pada organisasi. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat inovasi pendidikan. Yang mempengaruhi yaitu yang pertama, visi terhadap pendidikan. Dalam arti dengan adanya upaya pendidikan, potensi dasar universal anak akan tumbuh dan membentuk pribadi yang unik dan sesuai dengan pembawaan, lingkungan, budaya maupun zamannya. Yang kedua yaitu faktor pertambahan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang meningkat semakin tinggi pun dapat mempengaruhi aspek pendidikan, yang dapat meningkatnya jumlah anak usia sekolah, menjadi berkurangnya kesempatan mendapatkan pendidikan karena jumlah sekolah yang tidak sesuai dengan jumlah anak usia sekolah. Lalu yang ketiga yaitu faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan mengharuskan beberapa perkembangan ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah agar pendidikan mengalami kemajuan. Lalu yang terakhir dalam memengaruhi yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Dalam hal ini, mempersiapkan proses pendidikan perlu diselaraskan dengan perkembangan zaman dengan tujuan agar tidak ketinggalan dan mampu menghasilkan output yang baik serta dapat bersaing di dunia internasional. Lalu selanjutnya ada menghambat. Faktor yang menghambat yaitu yang pertama hambatan psikologis. Hambatan psikologis terjadi apabila kondisi individu terjadi penolakan karena rasa enggan, rasa cukup, tidak mau repot atau tidak mau tahu. Yang kedua yaitu hambatan praktis. Hambatan ini adalah faktor-faktor penolakan bersifat fisik. Faktor ini ditujukan untuk mencegah atau memperlambat perubahan seperti waktu, sumber daya, dan sistem. Karena tidak cukupnya sumber daya ekonomi,
teknis, dan material. Lalu yang terakhir yaitu hambatan kekuasaan dan nilai. Hambatan nilai melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin harus selaras dengan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang dianut orang-orang tertentu. Jika inovasi ini bertentangan dengan nilai-nilai, peserta akan terjadi penolakan dalam inovasi yang muncul. Salah satu faktor penghambat inovasi pendidikan adalah munculnya penolakan. Penolakan ini ditolak sebab sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan, bahkan pelaksanaan inovasi tersebut sehingga mereka merasa tidak perlu melaksanakannya. Ide baru itu pun bukan keinginan mereka atau tidak sesuai dengan kondisi sekolahnya. Adapun sekolah ingin mempertahankan sistem atau metode yang telah dilakukan karena dianggap telah memberikan kepuasan. Inovasi yang diperkenalkan pusat memiliki kecenderungan sebuah proyek sehingga guru terpaksa melakukan perubahan sesuai kehendak para inovator di pusat dan tidak mempunyai wewenang untuk mengubahnya. Kekuatan dan kekuasaan pusat sangat besar sehingga dapat menekan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan boleh disisipkan di kolom komentar. Terima kasih.